Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi teori keputusan bagian 2, yaitu membahas mengenai pengambilan keputusan dengan resiko. Jadi masih kelanjutan dari materi perkuliahan kita sebelumnya ya. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar mengenai probabilitas posterior, dan di mana ketika kita mencari probabilitas posterior kita harus menggunakan suatu percobaan sehingga kita dapatkan sampel di situ, kemudian kita dapatkan probabilitas likelihood dari probabilitas priornya. Dan di situ tujuannya apa? Kita akan mendapatkan suatu bentuk fungsi tentang kepadatan probabilitasnya. Jadi kalau kita review kembali, jadi keputusan dalam resiko kemarin kan keputusan yang diambil itu tidak didukung oleh informasi atau data yang lengkap dan sempurna. Jadi datanya tidak lengkap. Oleh karena itu, informasi yang lain yang bisa kita peroleh di situ biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi kepadatan probabilitas. Itu yang dinyatakan kemarin dalam probabilitas posterior. Gitu. Nah, kenapa sih kok kita perlu itu tadi mencari probabilitas posterior? Itu nanti akan kita gunakan sebagai komponen juga dalam kita menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan dengan resiko menggunakan metode yang ada. Nah, kata kuncinya adalah metode. Jadi kesempatan pada perkuliahan hari ini itu adalah metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan dengan resiko. Kalau kita lihat di slide di sini ada pohon keputusan. Nah, ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan dengan risiko. Pohon keputusan atau kalau bahasa Inggrisnya berarti decision tree. Jadi pohon keputusan digunakan jika pengambilan keputusan harus dilakukan secara bertahap. Jadi ada tahap 1, kemudian tahap 2, kemudian tahap 3. Jadi ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini, keputusan yang diambil di masa yang akan datang tergantung pada keputusan yang telah diambil sebelumnya. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, nanti misalkan kita mau mengambil keputusan di situ akan dipengaruhi beberapa faktor. Faktor tersebut adalah keputusan yang telah diambil dari kejadian sebelumnya. Jadi keputusan yang akan diambil di masa sekarang itu bergantung pada keputusan yang telah kita ambil sebelumnya. Jadi pohon keputusan ini salah satu metode ya untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan dengan resiko. Kemudian diagram pohon keputusan merupakan suatu diagram berupa pohon. Kalau kita ingat pohon berarti ada cabangnya ini dengan cabang-cabang yang menggambarkan hubungan antara alternatif keputusan. Jadi keputusannya di sini ada banyak, makanya disebut sebagai alternatif keputusan. Dengan kejadian-kejadian tidak pasti yang melingkupi setiap alternatif keputusan. Jadi cabang-cabang di sini menghubungkan antara alternatif keputusan dengan kejadian tidak pasti. Kata kuncinya sih di sini ya. Jadi ada alternatif keputusan, satunya adalah kejadian yang tidak pasti. Nah, ini dua hal ini nanti akan ada hubungan di sini. Makanya disimbolkan dengan adanya not kotak dan not bulat di sini. Kalau kita lihat di sini, not kotak, jadi di sini adalah mewakili keputusan atau decision. Kemudian kalau not bulat di sini adalah mewakili peristiwa atau kejadian yang tidak pasti. Ini. Nanti kalau kita lebih simpelnya ya, kalau berdasarkan pengalaman itu kebanyakan mahasiswa itu salah. Ini apakah harus not bulat atau harus not kotak. Jadi kalau kotak itu berarti keputusan. Keputusan berarti adalah apa yang harus kita putuskan di situ. Berarti kita bisa mengkontrol keadaan tersebut. Jadi misalkan saya besok mau naik
sepeda motor misalkan, atau besok mau naik sepeda biasa saja, atau misalkan saya besok keluarnya mau jalan kaki saja. Itu adalah jenis dari keputusan. Nah, kalau not bulat di sini adalah mewakili atau peristiwa kejadian yang tidak pasti. Misalkan adalah ada kemungkinan besok itu turun hujan. Nah, itu. Kemudian ada kemungkinan besok itu sedikit ada berawan, misalkan seperti itu. Nah, kayak seperti hujan, berawan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Jadi tidak bisa, oke, saya mau besok itu turun hujan. Nah, itu pastikan ya impossible kan, jadi tidak mungkin. Itu adalah suatu contoh dari kejadian tidak pasti. Tapi ketika kita bicara, saya besok mau naik sepeda motor, nah itu berarti adalah keputusan, karena kita yang mengambil keputusan itu dan kita bisa mengkontrolnya. Gitu. Oke, slide selanjutnya. Di sini adalah penuntun pembuatan diagram pohon keputusan. Jadi ada beberapa tahapan yang kita harus lakukan ya untuk membuat diagram pohon keputusan. Yang pertama adalah tentukan alternatif keputusan atau tindakan awal. Jadi tentukan alternatif keputusan dan tindakan awal. Maksudnya adalah kita harus menentukan kira-kira keputusan yang bisa kita ambil itu apa saja sih. Nah, kan di sini ceritanya kita tuh bingung. Jadi namanya adalah pengambilan keputusan dengan resiko. Jadi pasti ada beberapa pilihan keputusan. Dan di situ apa saja pilihan keputusannya itu yang disebut sebagai alternatif keputusan awal di situ. Kemudian yang kedua di sini opsional ya, nanti bisa tergantung problemnya. Tentukan tanggal evaluasi. Jadi misalkan kalau kita punya suatu permasalahan yang harus kita putuskan di hari Minggu depan. Nah, itu bisa kita berikan informasi di pohon keputusan kita di situ. Kemudian yang ketiga, tentukan kejadian tidak pasti yang melingkupi alternatif keputusan awal. Jadi tadi kita punya keputusan, misalkan keputusan itu sudah kita ambil, kira-kira apa sih kemungkinannya? Atau di situ yang disebut sebagai kejadian tidak pasti. Berarti di situ ada not bulat. Gitu. Kemudian yang keempat, tentukan keputusan atau alternatif tindakan lanjutan. Jadi di sini ada muncul keputusan lagi. Kemudian yang nomor 5, tentukan kejadian tidak pasti. Jadi di sini tadi ada nomor 1 tadi kan keputusan. Nomor 3 di situ kejadian tidak pasti. Nomor 4 keputusan. Nomor 5 kejadian tidak pasti. Jadi ini tergantung dari permasalahannya ya. Di situ. Oke. Nomor 6, kumpulan alternatif atau kejadian pada setiap simpul. Di sini bisa simpul di sini ya. Ini not di sini bisa not kotak maupun not bulat. Maksudnya adalah not di sini boleh keputusan maupun si kejadian tidak pasti. Jadi berlaku untuk keduanya, bisa keputusan maupun kejadian tidak pasti tersebut. Jadi di situ sifatnya itu harus mutually eksklusif. Apa itu mutually eksklusif? Mutually eksklusif itu adalah kejadian tersebut adalah saling lepas. Jadi kalau misalkan ada kejadian A dan kejadian B, atau misalkan ada alternatif kejadian A di situ, kemudian ada kejadian B, di situ sifatnya adalah mutually eksklusif. Jadi tidak mungkin ada yang beririsan di situ. Kalau misalkan kita ingat diagram Venn di situ, pasti tidak mungkin beririsan. Kemudian yang ke-7, kumpulan alternatif dan kejadian pada tiap simpul itu harus collectively exhaustive. Maksudnya collectively exhaustive di sini adalah misalkan kita punya tadi ya kejadian A dan kejadian B di situ. Nah, di situ antara A dan B itu pasti harus terjadi atau benar-benar terjadi di sini salah satu dari A dan B. Gitu. Kalau misalkan ada 5, kita punya alternatif kejadian tidak pastinya ada 5, di situ pasti dari 5 itu pasti harus terjadi 1. Itu adalah collectively exhaustive. Jadi contohnya nomor 6 dan 7 itu misalkan gini, besok pagi itu cerah, kemungkinan atau alternatif kejadiannya adalah yang pertama adalah cuacanya cerah,
kemudian yang kedua adalah cuacanya yang mendung, yang ketiga adalah cuacanya hujan. Di situ misalkan mendung, cerah, hujan. Yang dia masuk mutually eksklusif, nah pasti kan 3 di situ tidak mungkin beririsan di situ. Di situ kan saling lepas antara cerah, mendung, dan hujan gitu. Kemudian yang ketujuh di sini kalau misalkan collectively exhaustive, paling tidak berarti kan besok itu apakah cerah, apakah hujan, apakah berawan atau mendung. Nah, itu pasti terjadi salah satu. Pasti itu di situ ada yang dimaksud sebagai collectively exhaustive. Berarti ada di antara 3 itu pasti terjadi salah satu. Berarti besok itu bisa cerah, kemudian hujan maupun si mendung. Itu yang dimaksud dengan collectively exhaustive. Kemudian yang ke-8, gambarkan kejadian dan keputusan-keputusan secara kronologis. Jadi nanti maksudnya adalah secara bertahap ya. Jadi dari kronologis di sini berarti tidak boleh saling mendahului. Misalkan kejadian A dan kejadian B itu mestinya ya kejadian A dulu yang terjadi, baru muncul kejadian B. Nah, itu jangan sampai terbalik di situ. Oke, pada slide selanjutnya, di sini ada langkah-langkah dalam analisis bertahap. Jadi kalau misalkan kita tadi sudah buat pohon keputusannya, pada bagian ini kita akan menyelesaikannya gitu. Oke, yang pertama adalah mulai dari ujung kanan diagram pohon keputusan dan bergerak mundur sepanjang cabang tersebut hingga mencapai suatu simpul keputusan. Jadi nanti kita ngerjakannya itu dari ujung kanan kemudian bergerak ke ujung kiri di situ. Kemudian catatan yang kedua, kalau misalkan di sini, pada simpul keputusan, lakukan pemilihan di antara alternatif-alternatif yang ada. Jadi kalau kita ketemu simpul keputusan, kita harus memilih. Kira-kira yang terbaik dari alternatif yang ada itu yang mana? Gitu. Yang nomor 3, coret cabang dari simpul keputusan yang tidak terpilih. Ini tadi yang dianggap, misalkan kita ketemu simpul atau node keputusan, nanti misalkan ada yang tidak terpilih di situ, kita coret. Kemudian yang keempat, terus bergerak mundur hingga mencapai simpul keputusan awal. Dan lakukan pemilihan di antara alternatif awal. Oke. Atas 150.000 ya, setnya adalah 150.000. Kalau tidak masyarakat nasional, berarti di sini tetap 150.000. Di sini. Kemudian kalau misalkan kita sukses, kita akan dapat keuntungan sebesar $300.000. Di sini jadinya 450.000. Tapi kalau misalkan kita gagal, kita akan mengalami kerugian sebesar $100 gitu. Jadi akan seperti ini untuk expected value-nya. Oke. Kalau mengenai keputusan, oke, nanti saja. Jadi setelah kita dapatkan pohon keputusannya, kita akan menyelesaikannya menggunakan metode expected value. Jadi sebenarnya sama seperti yang di inventory ya, expected value di situ. Atau biasanya beberapa buku menyebutnya juga expected profit. Jadi bisa EV atau EP. Oke, ini yang adalah gambar pohon keputusan yang telah kita buat tadi. Kemudian jangan lupa selalu berikan note di sini ya. Jadi note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai dengan kira-kira urutan kejadian yang akan terjadi dahulu itu yang mana. Kalau di sini pastikan yang nomor 1 terjadi dulu, kemudian bergerak mundur ke kanan di sini. Tetapi ketika kita akan menyelesaikannya, kita akan mulai dari ujung sebelah kanan. Tadi kan di slide tahapan sudah disebutkan, jadi kita akan bekerja dari ujung kanan dulu. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah apakah dia node bulat atau node kotak. Gitu. Oke, kita lihat nomor 8 dulu. Jadi ujung kanan kita ambil yang node-nya di sini paling besar, yaitu node 8. Kalau kita lihat di sini node 8 adalah node bulat. Nih, node bulat. Kita harus menghitung expected
value-nya. Karena di sini masih berupa kejadian tidak pasti, sama ketika di inventory di situ, berarti adalah kita dapatkan expected value-nya dari perkalian antara profit-nya ya. Di sini dikalikan dengan probabilitasnya. Jadi jumlahan dari profit dikalikan probabilitas. Jadi 450.000 dikalikan 0,55 ditambah 50.000 dikalikan 0,45. Kita dapatkan sebesar 270.000. Untuk mempermudah, kita berikan informasi ini di atas atau di sekitar note 8 di sini. 270.000 ini maksudnya adalah di note 8 di sini expected value kita adalah sebesar 270.000 dolar. Kemudian berapa note 7 dengan cara yang sama karena di sini adalah note bulat. Jadi perkalian antara 450.000 dikalikan 0,1 ditambah 50 dikalikan 0,9. Jadi kita punya di note 7 di sini sebesar 90.000. Gitu. Selanjutnya setelah kita bergerak ke note 7, sekarang ke note 6 ya. Note 6 sama, di sini kita masih ada note bulat. Jadi perkalian 450.000 dikalikan 0,85 ditambah 50.000 dikalikan 0,15 sebesar 390.000. Kita letakkan informasi ini di sekitar note 6 di sini. Oke, kemudian ke note 5, kalau kita lihat di sini note 5 adalah berupa keputusan. Jadi cabang di sini harus kita pilih salah satu. Otomatis kita pilihnya adalah berdasarkan yang terbaik, keputusan terbaik kita. Karena kita di sini bicara profit atau keuntungan, berarti yang harus kita cari adalah keuntungan yang besar. Jadi kalau misalkan cabang ini mewakili alternatif keputusan, kemudian di sini adalah misalkan kita tidak memasarkan nasional, profit kita adalah 150.000. Tapi kalau memasarkan nasional, profit kita adalah 90.000. Otomatis yang kita pilih yang mana? Ya pasti yang lebih besar ya, jadi 150.000. Jadi yang kita pilih adalah tidak memasarkan nasional, kemudian tadi berdasarkan ketentuan tahapan, yang tidak kita pilih harus kita coret. Ini kita coret. Jadi memasarkan nasional di sini kita eliminasi. Tidak mungkin menjadi keputusan kita, karena di sini profit kita lebih kecil daripada ya tidak memasarkan nasional. Atau kalau kita tuliskan di sini perhitungan dari note 5 atau note kotak di sini, EV itu sama dengan maksimum dari percabangannya. Cabangnya di sini ada 90.000 dan 150.000. Jadi 150.000. Seperti biasa, kita letakkan di sini sekitar note 5, 150.000. Oke. Kemudian kita bergerak ke note 4, kita masih ada note kotak juga di sini. Berarti kita harus mencari maksimum dari percabangannya. Kita cabang atas di sini yang tidak memasarkan nasional, profitnya adalah sebesar 150.000. Tapi kalau di cabang bawah di sini, memasarkan nasional, profit kita adalah 390.000. Jadi kita pilih adalah yang pasti memasarkan nasional. Jadi tidak memasarkan nasional, kita coret di sini. Jadi yang kita pilih memasarkan nasional, otomatis nanti expected value kita atau profit kita adalah sebesar 390.000 dolar. Oke, bergerak ke note selanjutnya, yaitu note 3. Kita masih ada note kotak lagi, jadi dengan cara yang sama. Kalau ke cabang memasarkan nasional, kita profitnya adalah 270.000. Kalau ke bawah di sini 150.000. Berarti profit kita yang kita pilih adalah si memasarkan nasional dengan profitnya adalah 270.000. Kemudian setelah itu ke note 2. Note 2 di sini ada note bulat. Jadi sama seperti tadi. Kalau alternatifnya di sini kita profitnya adalah sebesar 390.000. Alternatif yang kedua di sini 150.000. Jadi untuk menghitung expected value dari note 2 adalah perkalian dari 390.000 dikalikan 0,6 ditambah 150.000 dikalikan 0,4 adalah sebesar 294. Itu untuk note 2. Tadi note 3 kita punya sebesar 270.000. Jadi kalau kita lakukan tes pasar,
Di sini nanti profit kita adalah 294.000. Kemudian tanpa tes pasar 270.000. Tapi jangan lupa tadi tes pasar itu ada biayanya. Jadi kalau untuk melakukan tes pasar itu ada biaya, adalah sebesar 30.000. Jadi ketika kita menghitung note 1 di sini, percabangan dari tes pasar di sini harus kita kurangi dengan 30.000. Jadi 294.000 dikurangi 30.000, jadi kita punya 264. Kemudian yang tanpa tes pasar kita punya 270.000. Otomatis yang kita pilih adalah yang paling besar mendatangkan keuntungan. Berarti adalah si 270.000. Jadi harus ada pengurangannya di sini kalau kita lihat cabangnya di sini. Jadi sebenarnya kalau kita menjalankan metodenya nanti ya tinggal dijalankan aja ya sesuai dengan informasinya ada. Kalau misalkan di sini ada biaya gitu tinggal dikurangkan seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini berarti untuk tanpa tes pasar di sini kita akan mendapatkan profitnya adalah sebesar 270.000 di sini. Jadi sudah sampai di ujung sebelah kiri ya. Jadi keputusannya di sini kita note 1 di sini expected value-nya adalah 270.000 karena tadi di sini adalah keuntungannya lebih kecil daripada tanpa tes pasar, berarti di sini tidak kita pilih, makanya kita coret. Jadi kesimpulannya apa sih? Jadi kalau misalkan di sini oke, berarti 270.000 di sini adalah expected value kita atau expected profit. Kemudian keputusannya berarti adalah tanpa tes pasar atau tanpa uji pasar lokal di sini. Kemudian kalau kita lanjutkan, kita baca diagramnya di sini, ternyata ada note kotak di sini. Jadi tanpa tes pasar memasarkan secara nasional. Jadi kalau mengambil keputusan jangan hanya melihat di note 1. Jadi harus dilanjutkan dulu. Oh, di sini adalah tanpa tes pasar, karena di sini ada keputusan lagi, dijelaskan juga, tetapi langsung memasarkan secara nasional. Jadi ini tidak melakukan uji pasar, langsung memasarkan skala nasional. Tadi disebut sebagai pohon keputusan itu adalah bertahap. Jadi ini tahapannya. Kayak bertahap. Jadi tahap pertama itu diputuskan bahwa kita tidak melakukan uji pasar lokal. Tetapi keputusan kedua di sini kita akan memasarkan secara nasional. Jadi ini adalah metode pohon keputusan untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan dengan resiko. Jadi kalau kita lihat di sini, probabilitas di sini yang kita punya di sini, ini yang kita sebut sebagai posterior kemarin. Jadi 0,85, 0,15, 0,1 dan 0,9 di sini adalah posterior kita. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan informasi ini? Ya sama seperti kemarin, kita harus melakukan suatu eksperimen di situ. Ya, tadi saya sempat biasanya kalau saya menjelaskan ini saya menggunakan papan, jadi semoga di sini sudah cukup jelas ya. Nanti kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan bertanya dulu. Oke, selanjutnya di sini saya berikan contoh ya. Saya minta ada latihan 1, jadi mahasiswa silakan di submit, tapi di sini sebagai latihan. Mungkin silakan dibuat suatu permasalahan yang bisa digambarkan dengan pohon keputusan di situ. Di sini saya sudah membuat contohnya jadi contohnya tidak harus ngambil dari buku. Jadi adalah contoh kalian atau kegalauan sehari-hari lah gitu. Itu boleh diperbolehkan. Jadi kalau saya di sini, saya punya note kotak di sini, saya bingung apakah perkuliahan saya akan saya lakukan lewat Zoom, ataukah lewat aula, apakah lewat BBB di sini. Kalau misalkan perkuliahan lewat Zoom, akan ada kemungkinan bahwa lebih besar dari 50% mahasiswa tidak dapat bergabung di sini. Mungkin karena sinyalnya buruk. Kemudian sekitar 5-50 yang tidak bisa bergabung. Kemudian mungkin lebih kecil lagi, 5% saja yang tidak bisa bergabung. Nah ini kan kenapa konut bulat? Karena saya tidak bisa mengkontrol kan di sini. Di sini adalah kondisi yang tidak bisa saya pastikan. Kalau di sini adalah keputusan saya di sini. Oke, kemudian kalau misalkan di sini yang terjadi, keputusan saya selanjutnya apa sih? Kalau misalkan sebesar
80% mahasiswa itu tidak bisa bergabung. Jadi saya akan mengambil alternatif keputusan di sini. Di sini saya lakukan tugas baca atau pilihan kedua di sini adalah melalui WA chat. Di sini WA chat ya. Ya. Gitu juga kalau untuk ini, misalkan hanya 5 sampai 50 tidak dapat bergabung, mungkin saya lanjutkan saja kuliah lewat Zoom, atau ada kemungkinan juga saya tidak lanjutkan kuliah lewat Zoom. Ini kan juga keputusan yang saya ambil, bukan sesuatu kejadian tidak pasti. Kalau misalkan kuliah tidak lanjut lewat Zoom, berarti ada kemungkinan saya akan berikan tugas baca maupun WA chat di sini. Kemudian di sini nomor 2 di sini kalau misalkan hanya sekitar 1-5%, ada kemungkinan di sini. Oke, saya tetap lanjut lewat Zoom di sini. Tetapi apakah saya harus record atau tidak merecord Zoom di sini? Kemudian ini juga yang lainnya ya. Kalau misalkan via aula atau misalkan adalah seperti ini video dan kemudian chat, ada kemungkinan bahwa mahasiswa itu menjadi paham dan tidak paham. Ini juga sesuatu yang tidak bisa saya kontrol juga di sini. Kalau tidak paham di sini akan saya berikan question and answer-nya via Zoom. Kemudian ini adalah keputusan ya. Kemudian question and answer-nya di sini via chat. Selanjutnya, untuk pilihan via BBB, seperti kita ketahui, biasanya itu ada trouble di aulanya, jadi tidak bisa login. Ini juga bukan sesuatu yang bisa kita kontrol di sini. Ini jadi makanya di sini note bulat, kemudian bisa keputusan saya di sini bisa pindah ke Zoom atau tugas baca atau WA chat. Nah, ini adalah contoh sederhana yang telah saya buat. Jadi saya minta kalian juga buat seperti ini. Permasalahan sehari-hari, bebas, banyaknya note-nya berapa, bebas. Yang penting ada note bulat dan note kotak. Situ. Perhatikan bahwa jangan sampai terbalik. Kira-kira kejadian mana sih yang terjadi lebih dahulu. Kemudian diperhatikan juga sifatnya adalah mutually exclusive dan collectively exclusive. Jadi kayak misalkan ini, tidak record Zoom. Kemudian record Zoom ini adalah keduanya kan pasti bersifat mutually exclusive dan collectively exclusive. Jadi tidak mungkin terjadi bersama-sama dan di sini adalah saling lepas gitu. Kemudian ini saya lupa ya, mohon maaf. Jadi ini mestinya ya 2, 3, 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jangan lupa berikan nomor penomoran. Kemudian ada sampai satu lagi di sini harus sebisa mungkin ditarik hingga ujungnya sama. Karena di sini nanti pada permasalahan berikutnya di sini akan sangat berarti di sini. Jadi ditarik hingga panjangnya ujungnya di sini sama. Oke, ini sebagai latihan 1. Silakan dicoba. Nanti bisa di-post. Jadi digambar saja, difoto, kemudian di-post di forum. Tidak perlu diberikan probabilitas. Jadi biarkan kosongan seperti ini. Itu. Oke, kemudian latihan kedua, silakan mencoba latihan ini. Nanti kalau kita lihat di sini permintaannya adalah buatlah diagram pohon keputusannya, kemudian dihitung kira-kira expected value terbesarnya mana, alternatif keputusan mana yang harus dipilih. Jadi kalau tadi itu kalau yang latihan 1 tadi saya ingin mengecek ya, kira-kira sudah bisa atau belum untuk membuat atau mengenerate pohon keputusan itu, karena biasanya mahasiswa itu terbalik, mana kejadian yang terjadi dahulu. Kemudian note bulat, note kotaknya itu kebanyakan keliru di situ. Nah, tadi saya coba untuk di latihan 1 sesuatu yang simpel deh. Kira-kira itu note bulat atau note kotak, misalkan seperti itu. Kemudian latihan 2 di sini saya ingin menguji perhitungan expected value-nya ya. Semoga sudah paham. Nanti silakan dicoba mohon keputusan dan di sini adalah menghitung expected value-nya. Jadi ini juga sama, di post di di forum ya. Jadi di foto silakan di post. Oke, saya kira cukup sekian. Jadi ternyata di sini untuk pengambilan keputusan dengan resiko kita butuh 3 bagian. Jadi ini bagian yang kedua, nanti slide berikutnya adalah bagian yang ketiga.
Oke, saya tutup dulu untuk bagian yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.